Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan judul latar belakang dan tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, yang disusun oleh 1. Anissa Fathia Setiawan dengan NIM 63040200003. Yang kedua, Wafiq Ainur Rahman dengan NIM 63040200016. Yang ketiga, Muhammad Taufik dengan NIM 63040200011. Yang keempat, Rizky Fajar Ramadan dengan NIM 63040200012. Yang kelima, Rizal Aditya Pratama dengan NIM 63040200005. Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah pelajaran tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Disebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan memiliki tanggung jawab secara ideologis, politik, sosial, moral maupun hukum untuk membentengi diri masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dari berbagai ancaman, hambatan, dan tantangan yang akan merusak ketahanan bangsa dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa perbedaan pendidikan Pancasila dengan pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan Pancasila berfokus dalam membahas moral dan bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai 5 sila pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan lebih berfokus dalam membahas tentang pemerintah, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, rule of law, HAM, hak dan kewajiban warganegaraan, bela negara, serta proses demokrasi. A. Latar belakang pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Konsep bangsa Indonesia merujuk pada pemikiran Ernest Renan bahwa bangsa bukan diartikan sebagai satu asal nenek moyang, tetapi merupakan satu kesatuan solidaritas atau setia kawan atau sama lain, atau bangsa adalah satu jiwa, satu asas spiritual yang tercipta oleh rasa pengorbanan yang telah dibuat oleh masa lampau, yang oleh mereka telah tersedia berkorban demi masa depan generasi penerusnya, ujar Zainal Ittihad Amin 2010. Jika dahulu perang yang dihadapi manusia terlihat nyata, saat ini perang dalam bentuk porgy war atau senjatanya tak nyata, seperti senjata misalnya kejahatan narkoba, senjata biologi, cybercrime, melemahnya semangat kebangsaan, nasionalisme, cinta tanah air, serta munculnya perilaku yang tidak sesuai dengan nilai budaya, bangsa, dan norma-norma yang berlaku. Maka perlu diterapkan pendidikan karakter dalam pendidikan kurikulum nasional melalui pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya akan menerangkan tentang beberapa latar belakang dan landasan pendidikan kewarganegaraan. 1. Landasan historis. A. Perjuangan para pahlawan dari berbagai pelosok tanah air untuk melawan penjajah, pergerakan Diponegoro, Untung Suropati, Imam Bonjol, Hasanuddin, dan Cut Nyak Dien. B. Pergerakan dan mendirikan berbagai organisasi pemuda. C. Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sebagai perwujudan tekad semangat para pemuda tanah air, satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia. D. Pada masa penjajahan Jepang, para pemuda mempersiapkan untuk
mendirikan negara Indonesia sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjuangan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan untuk menghadapi Belanda yang ingin menjajah dan menguasai kembali Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi pengkhianatan, pemberontakan, perlawanan, dan separatis. Saya akan menjelaskan tentang resumen dari kelompok saya yang pada bagian landasan yuridis. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat 3, Pasal 30 ayat 1 dan Pasal 31 ayat 1, 3 dan 5. Kedua, keputusan Mendikbud dan menanhankan nomor 061U /1985 dan Kep 002/2/1985 tanggal 1 Februari yang berisi tentang mata kuliah kewiraan atau yang disebut kewarganegaraan. Ketiga, UU nomor 2 tahun 1989 yang disempurnakan dengan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pendidikan Kewirausahaan, UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Yang keempat, keputusan Dirjen Dikti nomor 267/Dikti/Kep/2000, keputusan Dirjen Dikti nomor 38/Dikti/Kep/2002, nomor 43/Dikti/Kep/2006 dan nomor 43/Dikti/Kep/2006 Visi Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan, cinta tanah air dan bangsa. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dan dengan negara, serta agar menjadi warga negara yang bisa diandalkan oleh bangsa dan negara. Tujuan khususnya yaitu 1. Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban. 2. Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai perjuangan, cinta tanah air, dan rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.